Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pemrograman web ke Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B tahun 2021. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang bernama Gen Future. Nah, sebelum itu mari kita perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yang pertama ada Febrian Avandi, lalu ada Riza Ismia, ada Aldo Tiana, dan saya sendiri Dinda Agda. Nah, sebelumnya untuk pendahuluan, dunia komputer dan informasi pada saat ini mengalami sebuah perkembangan yang sangat pesat, terlebih dengan adanya internet. Suatu lembaga, instansi pemerintah atau swasta dapat memberikan atau menampilkan profil, iklan, data, dan informasi kepada publik melalui internet dengan memanfaatkan fasilitas website. Nah, sebelum itu, apa sih Gen Future yang kita buat itu? Gen Future ini adalah sebuah profil sekolah yang berbasis web, yang dimana web ini dibuat sebagai sarana informasi sekaligus sarana promosi dari sekolah Gen Future itu sendiri. Nah, mengapa dibuat web profil sekolah Gen Future? Ini bertujuan untuk memudahkan para masyarakat yang ingin mengetahui informasi apa saja yang ada terkait sekolah Gen Future itu. Tujuan aplikasi mengetahui profil sekolah dasar Gen Future dengan mudah, lalu mengetahui segala macam informasi terkait sekolah dasar Gen Future dengan cepat, serta menggunakan website sebagai sarana penyimpanan informasi sekolah dasar Gen Future ke masyarakat. Nah, pada website ini kami menyediakan fitur-fitur, diantaranya fitur login untuk admin, lalu ada halaman utama, fasilitas, kelebihan, portofolio tentang kami, dan ada satu lagi yaitu halaman penutup. Pembahasan, aplikasi ini dibuat menggunakan HTML dan PHP dengan Visual Studio Code. Berikut ini adalah tampilan dari fitur-fitur yang ada dalam aplikasi berbasis web Gen Future. Ini kita sekilas saja ya, nanti kita langsung bisa ke webnya. Untuk kelebihan, fasilitas, portofolio, tentang kami, dan penutup. Untuk kesimpulannya, sistem yang dibuat ini akan mempermudah pihak sekolah dan memberikan informasi tentang sekolah dasar kepada pengunjung atau masyarakat yang membutuhkan. Lalu, dengan beberapa fitur di dalam, mampu membantu masyarakat atau pengunjung dalam mencari informasi mengenai sekolah dasar Gen Future tersebut. Nah, kita langsung saja ke halaman websitenya. Seperti yang ada di tampilan layar, yang pertama ini adalah halaman depan, halaman utama. Di sini ada sebuah tulisan, salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Lalu kita scroll ke bawah, di sini menampilkan sebuah halaman berita, di mana halaman berita ini bertujuan untuk mengupdate informasi terkait kegiatan apa saja sih yang baru-baru ini dilaksanakan oleh sekolah Gen Future. Di bawahnya lagi ada sebuah halaman di mana berisi sebuah pencapaian yang berhasil diraih oleh Gen Future. Tidak hanya pencapaian secara akademik, namun juga secara non-akademik, yaitu adalah olimpiade, olahraga, seni, musik. Selanjutnya yaitu ada sebuah halaman kelebihan sekolah. Nah, halaman kelebihan sekolah ini kita tampilkan di halaman utama supaya menarik para masyarakat agar ingin lebih tahu mengenai apa saja yang ada di sekolah Gen Future itu. Ini fasilitasnya lengkap, biayanya pendaftaran terjangkau, sekolahnya yang nyaman, guru yang profesional, serta mempunyai sebuah program unggulan. Nah, di bawahnya ini kita menambahkan sebuah kata motivasi ya, kata penyemangat
untuk para pengunjung agar tertarik juga tetap masuk di Gen Future. Next, kita ada halaman fasilitas. Nah, halaman fasilitas ini pastinya menampilkan semua fasilitas yang ada di sekolah Gen Future. Yang pertama pastinya ada gedung sekolah, ada ruang belajar atau ruang kelas, perpustakaan, ruang ibadah, dan juga ada taman. Ada laboratorium, dan ada ruang olahraga. Nah, ruang olahraga ini juga memiliki banyak sekali macamnya. Ada lapangan sepak bola, lapangan basket, kolam renang, ruang seni. Selanjutnya kita berlanjut pada halaman yang menampilkan tentang kami, di mana halaman ini menampilkan sebuah profil dari kita sebagai pembuat web ini. Nah, ini ada para kreatornya. Di sini ada tim, ada anggota-anggotanya, dan ada ini pembagiannya sekalian. Sini yang pertama ada Aldo sebagai project leader, yang kedua ada Febrian sebagai back-end development, lalu ada saya sebagai project management, dan ada Riza Ismia sebagai web developer. Nah, untuk menu portofolio saya bisa mempersilahkan kepada rekan saya Riza. Silahkan Riza. Baik, untuk selanjutnya yaitu tampilan dari menu portofolio. Jadi dalam tampilan menu portofolio ini berisikan informasi tentang kumpulan dokumentasi dari Sekolah Gen Future. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Gen Future, dokumentasinya bisa disimpan di sini. Next. Selanjutnya ada menu penutup. Jadi dalam tampilan menu penutup ini berisikan kata-kata penutup dari website Gen Future. Langsung ada admin, tampilan untuk admin. Yang pertama, admin ini login yang memiliki tugas untuk mengubah atau mengedit informasi pada website sekolah. Di sini admin bisa login dengan memasukkan email yaitu aldo17@gmail.com dengan passwordnya 17. Submit. Ini adalah halaman pertama dari admin ke atas. Di sini ada menu database berita, database juara, database portofolio, database fasilitas, dan logout. Yang pertama ada database berita. Di sini admin bisa mengedit data yang sudah terhubung ke database, seperti itu. Yang kedua ada database juara. Sama juga admin juga bisa mengedit data di database kejuaraan. Yang ketiga, database portofolio. Jadi pada halaman ini adalah halaman pengeditan. Setiap perubahan admin bisa di-save atau bisa membatalkan dengan mengeklik icon tersebut. Selanjutnya, admin bisa keluar dengan klik logout. Seperti itu. Untuk penjelasan codingan bisa dilanjutkan oleh Aldo. Silakan. Ini kita masuk ke bagian hostingnya, karena websitenya atau codingannya itu sudah kita upload di hosting. Nah, ini kita masuk ke file manager, kita pilih codingan website kita. Di sini kita beri nama Gen Future School. Nah, di sini
Oke, untuk penjelasan pertama kita bahas tampilan awal kita, yaitu di indeks tampilan awal kita. Nah, ini kita lihat dulu tampilan awal kita seperti ini kan. Ada ini yang ya ini benar, dan yang masuk ke dalam database atau data yang sudah kita muat ke database itu ada tampilan ini, ada konten berita ini kita sudah masukkan ke database, dan pencapaian ini sudah kita masukkan ke database. Nah, untuk melihat datanya ini sudah masuk atau belum, kita lihat di bagian PHP My Admin ini di sini. Oke, di sini kita cari database kita beri nama gen. Nah, tadi kan namanya kontennya berita, kita beri database kita nama berita di sini. Nah, di sini sudah kita buat. Nah, untuk menyambungkan ke database-nya ke bagian codingannya melalui PHP, di sini kita melakukan session start untuk memasukkan untuk melakukan memulai session bagian PHP atau menyambungkan ke database PHP. Di sini kita ketikkan include untuk menghubungkan ke koneksi database. Nah, di sini kita koneksi database, kita beri nama config PHP yang berisi config PHP itu ialah di sini. Nah, ya di sini kita beri nama config PHP ya. Kita di sini servernya si Bohan ini server dari yang sudah disediakan oleh apa itu nama rumah web hostingan kita ya. Dan user ini usernya kita sudah buat dari rumah web, dan kita beri nama PTI ini, dan ini passwordnya Gen School, dan nama database-nya ini adalah PTI ini ya, dan nama database yang ini yang tadi PHP My Admin tadi ya. Dan untuk penjelasan selanjutnya, nah di sini kita pilih atau gimana ya, kita pilih database-nya di sini. Nah, di sini kita berikan komen database berita untuk membedakan ini bagian database apa yang kita panggil. Nah, di sini kita buat variabel yang berisi tentang ini MySQL query ini, yang artinya membuat perintah atau fungsi. Yang pertama icon ini yang artinya koneksi, untuk mengkoneksikan ke config yang kita sudah panggil tadi. Habis itu kita select bintang from berita where ID ini, yang artinya kita pilih ya, kita pilih semua data dari from berita ya, data dari semua berita ini database yang sudah kita beri nama database tadi, yang dimana yang where ini yang artinya yang dimana ID-nya 1 ya, yang artinya kita hanya memanggil database variabel variabel query ini, query 1 ini hanya memanggil database berita yang ber-ID 1. Jadi ini, nah ini benar. Yang ini, nah ini yang ber-ID 1 ya, jadi kita hanya memanggil data yang ber-ID 1. Nah ini ya, datanya ada judul, link, dan isi. Dan untuk selanjutnya sama, tapi yang membedakannya di sini ID-nya berbeda dan juga variabelnya berbeda, biar kita enak manggilnya ini bagian konten apa gitu. Nah, dan selanjutnya sama, biar enak ini, biar efisien ini kita variabelnya kita beri yang berbeda, dan variabelnya ini kita beri angka sesuai ID yang kita panggil. Nah, ini kan query 3, kita manggil ID database yang ketiga. Sama juga yang database kejuaraan, kita beri data variabel yang sama biar ada pembedanya. Ya, yang berbeda di database kejuaraan ini, di bagian ini kita yang select pilih semua data dari database kejuaraan ya, yang dimana ber-ID 1 sama kayak tadi. Yang membedakan di sini, yang di sini kita pilih dari database kejuaraan, yang atas tadi kita pilih dari database berita. Oke, untuk selanjutnya
Ya, ini kontingen kita beri apa itu namanya? Navbar ya bagian atas kita kasih action di sini home, indeks PHP, fasilitas PHP ya sama. Dan selanjutnya, nah di sini di bagian apa ini? Bagian berita, bagian konten berita di sini kita membuat apa namanya ini? Sebuah perintah untuk ngeprint atau memanggil datanya ya. Nah, di sini kita klik, kan harusnya kan SRC kan ini kan yang berisi tentang yang berisi apa namanya? Alamat dari gambarnya ya. Kan kita di sini suruh memanggil EMG kelas ini yang dimana SRC ini yang berisi tentang alamat atau source gambar yang akan kita panggil. Nah, di sini kita berikan perintah PHP echo ini yang artinya untuk mengeprint atau menampilkan data dari variabel yang sudah kita panggil tadi ya. Nah, di sini for query 1 yang artinya kita memanggil database berita yang ber-ID 1. Oh, ini ya. Nah, di sini pembedanya di sini. Yang kalau dalam kurung ini adalah kalau sudah kita panggil, maka kita harus milih yang kita panggil itu bagian apa. Contoh tadi kan kita ingin panggil bagian IMG kelas ini sebuah gambar, maka kita panggil sebuah database yang bagian link ya. Di mana tadi? Ya, di sini. Ya, kita beri nama link di sini kan. Jadi kita panggil gambarnya database dari link. Untuk selanjutnya sama di sini pembedanya kita panggil bagian judul. Nah, dan di sini kita bagian isi. Dan langkah selanjutnya sih sama, konten-kontennya juga sama. Dan di sini juga di bagian kejuaraan juga sama, olimpiade. Kita pilih sesuai variabelnya, kita pilih juga database yang kita panggil ini olahraga, olimpiade, seni, musik, pembedanya. Dan untuk web selanjutnya ini konten selanjutnya yaitu fasilitas. Nah, fasilitasnya di sini sama, kita fasilitasnya sudah mencakup, sudah terkonek ke database ya, bisa dilihat di sini. Nah, fasilitas ya, kita sudah menguploadnya. Di sini ada ID, ada link, ada bangunan, dan ada keterangannya. Nah, di sini kita lihat bagiannya di bagian fasilitas. Nah, di sini sama, kita buat variabel untuk membedakannya. Yang kita panggil ini database dari fasilitas yang ber-ID sesuai variabelnya ya, biar enak panggilnya. Nah, sama, kurang lebihnya sama seperti sebelumnya. Kita di sini bagian gambar, di sini kan kita harus menampilkan source dari gambar yang akan kita panggil. Nah, di sini kita mau nggak mau harus mengeprint sebuah action PHP echo ini untuk mengeprint atau menampilkan data dari database-nya. Kita panggil variabel 1 ini yang artinya kita panggil database fasilitas yang pertama ber-ID 1 ya, dimana kita pilih database link ya, karena kita ingin menampilkan gambar kita harus menampilkan link. Dan selanjutnya sama, kita ini yang row ini, bangunan ini kayaknya isinya judul kalau nggak salah, kita lihat dulu. Nah, ini berisi judul ya, berisi judul bangunan atau ya nama bangunannya. Nah, untuk selanjutnya keterangan. Nah, ini keterangan dari bangunannya ya, sudah kita panggil tadi, kurang lebihnya sama sampai sampai ke bawah ini sama, kita panggil melalui database. Nah, ruang ibadah ini ialah database bangunan, dan gambar ini adalah database link, dan generator ini adalah database keterangan. Nah, kurang lebih sama. Untuk selanjutnya tentang kami ini tidak kita buat database, hanya
berupa aset dari website-nya kita upload ke hostingannya, tidak kita masukkan ke database. Dan untuk portofolio ini sudah kita masukkan ke database. Ya, kurang lebihnya sama kayak tadi penjelasannya. Untuk penutup juga sama. Nah, di sini kita ke bagian admin. Nah, login dulu. Loginnya ini di bagian ini ya. Mana tadi login? Nah, ini. Nah, ini adalah bagian untuk memberikan permisi ke bagian login ya, dari sini ya, dari bagian admin ini. Admin. Di sini kan kita sudah memberikan sebuah form yang beraction ini login PHP. Login PHP ini adalah action dari login tadi yang bermetode atau metodenya ini post. Jadi inputan dari inputan dari website, inputan dari kita yang sudah kita buat ini, value-nya ini dari sini otomatis terkirim ke login ini ya, karena kita sudah memberikan nama di sini namanya ya. Nah, di sini nih namanya di sini karena kita sudah buat. Nah, ini di name, inputan name kita beri nama email, dan inputan password kita beri nama password, yang otomatis ini adalah variabel mengarah ke login ya, bagian login ini. Nah, tadi kan kita sudah memberikan nama email dan password. Nah, di sini value-nya itu ada di sini. Yang kita ini di sini select from admin ini where email. Nah, email tadi yang value dari inputan tadi kita masukkan otomatis terwakilkan di sini, variabel di sini, dan juga passwordnya di sini. Nah, yang artinya di sini kita harus mengkoneksikan dulu ke database admin yang berisi tentang username, email, dan password. Dan yang ini bin param ini yang artinya kalau nggak salah apa itu namanya ya, mengkoreksi kalau emailnya itu apakah sudah lengkap atau belum. Nah, di sini kita execute untuk mengeksekut actionnya, dan di sini get result adalah hasilnya. Apakah jika hasilnya passwordnya ini sama dengan password dari database ya, inputan dari astagfirullah. Nah, di sini nah inputan dari ini password dan email ini sesuai dengan isi dari database admin ini ya, maka otomatis ini mengarah ke admin page ya, mengarah ke admin page. Dan sebaliknya ini di else ini, kalau jika email dan passwordnya salah, maka akan menampilkan invalid atau email or password salah ya. Dan untuk selanjutnya bagian admin page mana tuh? Oke, itu di sini ya, admin page di sini sama kita beri taskbar-nya ini, kita biar bisa pilih yang akan kita tampilkan. Ada database berita, database juara, database ini ya, dan ada juga perintah logout ya, nanti kita bahas. Nah, di sini kita membuat sebuah tabel yang digunakan untuk menampilkan data dari database-nya. Nah, di sini kita buat tabel ya, ini ya, tabel tag bootstrap. Nah, kita beri background dark text, ini nggak usah dibahas. Nah, di sini poin pentingnya itu ada di sini, di while ini adalah suatu loopingan ya, suatu loopingan yang otomatis membaca hasil dari database-nya, yang dimana TDW ini adalah lebar dari lebar dari tabelnya ya, per data. Per data itu lebarnya ini 30 ya. Nah, yang dimana PHP Echo ini kita menampilkan ID ya, yang kedua ini kita menampilkan judul, yang ketiga kita menampilkan link. Kita lihat dulu biar bisa enak. Nah, di sini. Nah, yang tadi kita lebarnya kita beri 20 ya. Kita beri 20 lebarnya, dan yang yang kedua ini kita beri lebar 50 sesuai judulnya biar tidak terlalu lebar.
Ya, nah ini. Dan untuk selanjutnya, nah di sini kita beri apa ya namanya? Kita beri isinya. Yang akan kita tampilkan itu urutannya apa? Kita sesuai urutan tabel data dari database-nya, ID, judul, link dan isi dan ya link isi ya. Dan selanjutnya ada button untuk edit. Nanti kita bahas lagi. Nah di sini kita karena kan kita poin pentingnya itu ada di sini di while ini yang artinya adalah sebuah looping. Nah yang artinya kalau ini kan artinya kita hanya menampilkan satu data dari ini. Nah, karena kita membuat ini sebuah looping, maka otomatis data ini akan terus berjalan. Jadi membaca dari sini. Nah mana ada berita ya yang satu codingan ini adalah satu ID ya, satu data dari ID. Karena kita sudah membuatnya berupa while atau looping, maka otomatis database ini otomatis berjalan sesuai isi dari database sampai selesai ya di sini. Sampai selesai di sini. Karena kita menampilkan dari menampilkan semua data dari database, kita looping, kita masukkan sebuah action untuk looping, berjalan terus, mutar kembali satu ID, kedua ID, ketiga ID, keempat sampai selanjutnya sampai database-nya ini terbaca semua. Kalau sudah terbaca semua, otomatis PHP-nya ini tutup di sini. Ternyata di sini, tutupnya ada di sini. PHP-nya ini tutup di sini. Selanjutnya kita bahas edit ini ya. Nah, contoh dulu untuk kita mau mengedit beritanya siswa ini ya, kita edit coba judulnya kita ganti bomba musik aja, kita save. Oke ya, judulnya otomatis terganti dan di sini juga terganti ya. Kita refresh dulu. Nah, otomatis juga terganti di sini. Nah, ini untuk codingannya dibahas di sini di bagian edit berita ya, di sini. Ya bukan di sini kan ya benar. Kita disuruh membuatkan input ya. Input ada judul berita, link gambar, ada isi berita. Nah, di sini kan kita sudah membuat form yang metode post untuk isi dari inputan ini otomatis mengepost atau terhubung atau terkirim ke database. Nah, di sini kita poin kuncinya itu ada di name ini, di button simpan ini, di save ini ya. Ya, disimpan ini kita beri action di sini ya. Yang data dari inputan di sini otomatis terkirim jika kita klik save ini. Dan nah di mana tadi? Nah ini ya, di name simpan ini ya, karena kita sudah membuat sebuah fungsi bernama simpan di sini. Nah ya, samakan simpan. Nah yang bernama post ya, karena kita ingin mengirim data atau mengupdate data. Nah yang ya benar sih ya, sesuai judulnya, sesuai inputannya kita beri nama judul, otomatis kita harus memberi nama di sini judul variabelnya. Kalau kita ingin mengubah judul, inputan judulnya di sini juga sama, kita beri link biar ada pembedanya. Setiap inputannya kita beri link, yang artinya inputan dari link ini ialah post ke database link, sama ini isi mengepost ke bagian isi. Nah di sini kalau sudah terkonek ke database-nya, kita jalankan MySQL query yang artinya kita koneksi dulu kan, habis itu datanya ini terupdate, atau kita jalankan suatu perintah untuk mengupdate dari isi dari value-nya ini, kita berikan suatu action update atau memperbarui dari database berita yang set yang ini, yang menjadikan judul ialah dari inputan ini yang terbaru, dan link ialah inputan value yang terbaru dari link yang sudah kita inputkan tadi, dan isi juga sama.
ya, yang dimana ID ya, ID-nya juga sama. Kalau tidak ini ordai MySQL error. Kalau seumpama ada error koneksi, kita harus menampilkan ini ordai ini ya. Kalau jaga-jaga seumpama database kita itu ada errornya. Nah, di sini kalau sudah ya sudah kita klik save. Di situ kita lakukan perintah lagi untuk ini, untuk memberikan sebuah kalimat atau pop-up ini, silakan tunggu data sedang diupdate. Tadi kan sudah ada kan, contoh kita buat dulu ya, ini ada tampilan silakan tunggu data sedang diupdate ya. Kita berikan kalimat itu di sini. Habis menampilkan kalimat, habis itu kita perintahkan lagi untuk merefresh ya websitenya. Kalau nggak di refresh ya tidak memperbarui websitenya kalau sudah ada yang berubah. Habis itu kita klikkan perintah websitenya itu berpindah ke admin page PHP. Jadi setelah edit ini kembali lagi ke admin PHP-nya ya, biar kita tahu apa yang diubah tadi sudah benar atau belum. Sama juga di database berita, database juara juga sama, ini juga sama ya, ini juga sama, portofolio juga sama. Nah, yang belum kita plus yaitu sistem dari logout ini, dari logout ya. Di sini di bagian mana logout ini? Di sini ya, bagian logout. Ya, di sini kita berikan action sebuah JSON start untuk memulai sebuah perintahnya. Habis itu JSON destroy. JSON destroy ini ialah kita sudah tidak atau menghancurkan koneksinya. Jadi koneksi yang sudah terhubung ke database itu kita putuskan ya, kita destroy, kita hancurkan. Habis itu header location ke admin PHP. Habis itu kembali ke location admin PHP, mengarah ke website admin PHP, kembali ke bagian login tadi. Kurang lebihnya begitu sih penjelasan dari codingannya. Untuk selanjutnya pembahasan Trello-nya dibahas oleh teman-teman saya gantian. Baik, Mas Aldo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Trello ya. Isi dari Trello kami yaitu yang pertama ada product definition, yaitu kayak pembagian job desk. Ini bagian job desk sesuai dengan keahlian ya. Ya, itu yang pertama saya sendiri sebagai software engineer dan test engineer. Yang kedua dari saya Ismia, itu yang sebagai sistem analis dan test engineer. Lalu ada Aldo Diana yang bertugas untuk web dan UI designer. Lalu database administrator. Yang ketiga ada software engineer. Yang terakhir ada Dinda Agda yang bertugas yaitu business analis dan test engineer. Lalu di sini ada produk backlog ya, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai admin ingin tersedia fitur-fitur informasi profil dari sekolah dasar SD Genfuter. Yang kedua sebagai admin ingin menyebarluaskan informasi mengenai sekolah dasar Genfuter. Yang ketiga sebagai pengunjung ingin mendapatkan informasi profil sekolah Genfuter. Lalu di sebelahnya lagi ada sprint backlog, itu isinya ada sprint goal dan sprint backlog. Itu sprint goal itu ada 2. Yang pertama, admin dapat menyediakan informasi profil sekolah dasar Genfuter. Yang kedua, pengunjung itu dapat mengetahui informasi tentang profil sekolah dasar Genfuter. Lalu di bawahnya itu ada sprint backlog ya. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu sebagai admin ingin mengakses fitur-fitur website agar admin dapat membuat atau mengedit data informasi.
Lalu yang kedua, sebagai pengunjung ingin mengakses fitur-fitur website agar admin mendapatkan informasi tentang profil sekolah dasar Gen Future. Terus yang ketiga, sebagai pengunjung ingin tersedia profil lengkap mengenai sekolah dasar Gen Future. Lalu yang terakhir, yang keempat, sebagai admin itu menginginkan UI yang user friendly dan jelas. Lalu to-do-nya itu sudah selesai, in progress-nya juga sudah selesai, to verify-nya juga sudah selesai, masuknya itu di done. Nah, di done ini yang sudah selesai itu yang pertama ada proposal project, yang kedua itu ada flowchart aplikasi, yang ketiga ada informasi mengenai sekolah dasar Gen Future, yang keempat ada UI website Gen Future, yang kelima itu ada source code, yang keenam ada database, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu laporan akhir. Ini ialah yang sudah selesai semuanya. Baik, segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.